Saya sudah datang ke Kodim bersama teman-teman untuk mendaftar, mengambil formulir, tapi Halo sahabat inovasi, berjumpa lagi dalam Ceritakan. Kali ini kita akan bercerita tentang profesi di dalam Ceritakan Profesi. Kali ini kita kedatangan seorang bro yang luar biasa. Beliau adalah presenter dari acara Berita Satu, ya. Beliau juga adalah tutor dari Certified Professional Speaker (CPS), sekaligus juga sekjen dari IPSA, Indonesian Professional Speaker Association, ya, bukan ISPA ya, tapi IPSA, ya, tadi sudah di warning. Beliau adalah Doni Derkaiser. Kita kasih tepuk tangan. Oke. halo Coach, Yes, apa kabar? bro. Sehat ya? Sehat, senang sekali. Luar biasa. Terima kasih bro, udah siapin waktunya, Sama-sama. sediakan waktunya buat kita nih. Sama-sama Coach. Yes, hari ini kita akan dengar langsung ya dari ahlinya tentang profesi presenter nih atau pembicara. Ya, nanti kita akan dengar seru banget nih hari ini. Lagi sibuk apa nih Pak hari-hari ini? Ya biasa, kena namanya pembicara, jadi tiap hari sibuk bicara. Dari mata terbuka sampai tertidur ngomong aja kerjanya. Nah kalau bro lebih banyak pembicara, saya lebih banyak pendengar sebagai coach. Ya itulah Oke. keseimbangan dalam Yes. kehidupan ya kan. Iya, Yin kayak yang, yin yang. kan. Ya harus begitu. Karena kalau di luar rumah saya pembicara, Oke. tapi di rumah yang pembicara istri saya. Saya jadi pendengar yang baik. Oke, Jadi luar biasa. biar hidup lebih bahagia ya kan, kita harus memainkan peran dengan sebaik-baiknya. Iya, Bro Doni kan sekarang ini jadi presenter, jadi pembicara ya. Iya. Pertanyaan pertama bro, mengapa public speaker? Ini pertanyaan yang sebenarnya sulit saya jawab, tapi karena saya belajar public speaking, jadi ilmu ngelesnya, saya merasa ini passion saya. Yes. Ya, karena sejak dulu, sejak kecil bahkan saya sudah mencintai profesi di bidang communication and broadcasting. Yes. Jadi sebenarnya ada latar belakang waktu saya kecil dulu, papa saya ini kan seorang musisi. Oh, Jadi iya. papa saya itu karena dia musisi di daerah di Makassar ya, di Sulawesi Selatan. Beliau ini seminggu sekali pasti tampil di TV. Oh, Waktu sudah itu, tampil di TV iya, juga waktu ya? itu cuma ada satu televisi kan, TVRI. TVRI, yes. Nah, saya sebagai Doni kecil waktu itu sering diajak untuk ikut nyanyi, Oh. untuk ikut bermusik. Jadi saya sampai SMP saya akrab dengan situasi dunia broadcasting. I see. Nah, karena tampil di televisi memerlukan keahlian berbicara, kemudian acting dan sebagainya, saya mulai akrab dengan dunia itu. Oh, itu umur berapa tuh bro? Saya masuk TV pertama kali itu umur 3 tahun, Bro. Umur 3 tahun? Iya, Luar jadi biasa. saya ingat acaranya Lagu untuk Anak. Lagu untuk Jadi anak. papa saya itu memang seminggu, dia pembawa acara ya, jadi Yes. dia penyanyi sekaligus membawakan acara gitu. Jadi ada acara Lagu untuk Anak, Bikisan untuk Anak gitu kan. Nah, ya, kami anak-anaknya, saya dan adik saya suka diajak gitu kan, Oh, oke. tampil nyanyi. Jadi dulu ada rekaman suara, kemudian tampil di TV, sampai akhirnya siaran langsung gitu. Nah, jadi ada dua hal yang membuat saya cinta pada profesi saya saat ini. Yes. Di dunia komunikasi dan dunia broadcasting. Hmm. Kenapa communication skills? Karena saya sejak saat itu aktif menjalankan kegiatan public speaking. Oke. Kemudian yang kedua, medianya televisi. Iya. Nah, jadi itulah yang membawa saya pada dunia communication dan broadcasting sampai hari ini. Oke, itu mungkin ada progresnya, kira-kira kan mungkin sempat juga sebagai anak muda dulu, sekarang juga muda Oh juga iya, sih. masih muda. Perasaan selalu muda. Saya ingat pepatah, age is just a number. Itu nggak tahu diri ya bro ya. Tapi itu benar bro, semua kembali ke soal mindset ya? Iya, Iya, setuju, mantap. Nah, mungkin di tengah-tengah usia muda kan mungkin sempat coba macam-macam. Betul, Nah, betul. kira-kira ada turning point atau suatu titik di mana wah, kayaknya memang saya ini cocoknya jadi pembicara misalnya. Iya, saya hidup di lingkungan yang sangat rural ya, majemuk ya. Yes. Jadi dari beragam latar belakang pendidikan dan sosial, Iya. dari garis ayah saya kan keluarga yang majemuk ya. Iya. Papa saya ini keturunan Belanda Manado. Belanda Manado. Iya, sementara
mama saya Jogja Sunda. Jogja Sunda. Kemudian saya dilahirkan, dibesarkan di kota Makassar. Oh. Jadi numpang lahir Yes. sampai saya tamat SMP, saya pindah ke Jawa, ke Jogja. Oh, Jadi akulturasi budaya di keluarga situ sangat kental. Yes. Nah, sementara istri saya itu lebih campur lagi. Artinya dia merupakan Indonesian Chinese yang sukunya Bangka. Yes. Sehingga saya merasa memiliki modal yang sangat banyak. Ya kan? Nah, kemudian akhirnya karena saya berangkat dari keluarga yang majemuk, Iya. opa dari mama saya itu kan pendidik, Iya. seorang akademisi Akademisi. di Universitas Hasanuddin Makassar. Sementara opa dari papa saya itu kan tentara. Oke. Nah, jadi ada dua kutub energi yang sempat mempengaruhi saya waktu usia-usia remaja. Saya pernah pengen menjadi seorang akademisi, Iya. ya kan, karena melihat figur kakek atau opa dari mama. Iya. Tetapi saya juga sangat kental ingin terjun menjadi seorang militer. Oke. Jadi sampai saya SMP itu sempat ini apa istilahnya senang dengan kegiatan militer gitu kan, melihat kakek saya dengan menggunakan seragam gitu Iya. kan. Bahkan saya sempat ikut mendaftar sekolah waktu itu kan awal-awal ada Taruna Nusantara yang tingkat SMA, kemudian setelah itu langsung masuk ke Akademi Militer kan. Iya. Saya sudah datang ke Kodim bersama teman-teman untuk mendaftar mengambil formulir, tapi kok hati saya nggak 100%. Yes. Nah, akhirnya saya memilih jalur yang saya pilih sendiri, yaitu di bidang communication and broadcasting. Oh, nah di tengah-tengah keraguan itu kenapa akhirnya memilih ke sana? Saya tanyakan pada hati saya sendiri, Yes. ya kan. Jadi pada waktu itu sebenarnya dunia broadcast kan belum semaju sekarang. Betul. Di era itu saya cuma yakin bahwa kalau saya suka sesuatu, saya tekuni, saya bersungguh-sungguh dalam bidang itu, saya pasti bisa sukses di bidang itu. Nah, ukuran sukses setiap orang kan beda-beda. Betul. Bagi saya ketika saya menjalani apa yang saya suka, itu adalah kebahagiaan bagi saya. Oke. Akhirnya saya memantapkan diri. Karena saya merasa sejak kecil saya happy banget berada di lingkungan studio. Kemudian setiap melihat aktivitas produksi televisi, saya merasa ini kok gue banget gitu kan. Yes. Dan itu saya tekuni sampai akhirnya saya tamat SMP, saya pindah ke Jawa. Nah, karena waktu itu belum ada sekolah menengah kejuruan ya. Iya. Jadi saya memilih sekolah menengah umum. Tapi ketika saya tamat SMA, saya pastikan saya mantapkan hati, saya ambil program broadcasting. Oh. Nah, di mana broadcasting itu tentu kan tidak jauh dari dunia public speaking, Yes. dunia presenting gitu kan. Iya. Jadi ketika saya mengambil kuliah broadcasting, keahlian saya di bidang communication skills itu juga ikut. Oh, oke. Jadi 2-3 pulau terlampaui gitu kan. Nah, dan ternyata itu yang memantapkan hati saya karena saya merasa Tuhan memberikan talenta pada saya di bidang communication and broadcasting. Yes. Jadi sejak saat itu saya tidak pernah kiri kanan Wow. melakukan hal yang lain, dan hari ini saya kurang lebih tahun 95 itu berapa tahun? 95. Waktu matematika pelajaran saya bolos, Bro. 25 tahun. 25 tahun lah Wow, total saya di oke. dunia broadcasting. Yes. Itu dihitung pertama saya masuk kerja. Tetapi sebelum saya bekerja, mundur 3 tahun, Iya. saya sudah aktif di dunia broadcasting. Bahkan kalau ditarik bisa sampai yang umur 3 tahun tadi tuh. Iya, berarti waduh sudah hampir seumur hidup ya kan. Yes. Jadi saya terima kasih kepada orang tua saya yang sebenarnya secara tidak langsung mengenalkan pada dunia ini. Iya. Dan di era itu memang cuma ada satu televisi. Jadi saya dengan bangga juga mengatakan, tidak ragu bahwa saya juga produk TVRI, Bro. Karena pada waktu kecil tampil di televisi cuma ada TVRI. Iya. Ketika saya tamat SMA, saya kuliah sambil bekerja pun kerja saya pertama di TVRI. Jadi saya mengawali karir saya itu di TVRI Stasiun Yogyakarta. Oke. Karena saya belajar di Jogja, saya mencoba beranikan diri, melamar pekerjaan, dan itulah satu-satunya pekerjaan yang saya apply. Oke. Nah, hold dulu nih bro. Ini menarik banget nih. Jadi bro udah mulai dari orang tua memperkenalkan Ya. dan itu ada prosesnya. Betul. Nah, saya yakin teman-teman juga pengen dengar lebih lagi ya. Tapi kita lihat dulu fakta dan data setelah ini. Kita akan kembali. Doni De Keyser, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 31 Maret 1976. Adalah seorang presenter berita TV asal Indonesia dan menjabat sebagai Sekjen IPSA, Indonesia Professional Speaker Association. Selain itu, Doni juga telah membintangi beberapa iklan komersil, televisi maupun iklan layanan masyarakat. Pria yang bernama lengkap
Doni Perdana De Keyzer ini dibesarkan di tengah keluarga yang plural dan menghargai keberagaman. Selain di layar kaca, beliau masih aktif mengajar di beberapa kampus, khususnya mata kuliah broadcasting. Aktif mengurus organisasi Persatuan Penyiar dan Pembawa Acara Televisi Indonesia, serta menjadi MC profesional. Bayangkan, saya melakukan persiapan setengah hari Iya. untuk tampil kira-kira 1,5 menit. Ya, kembali lagi bersama Bro Doni tentang profesi ya, pembicara atau presenter. Tadi Bro udah cerita sampai ke Jogja ya ceritanya. Nah, gimana? Hijrah tuh? ke Jogja. Yes. Nah, jadi saya hijrah ke Jogja itu sebenarnya niatnya mau liburan, bro. Oh, aslinya liburan. Saya dulu targetnya sekolah di Bandung, Iya. tapi karena banyak keluarga dari mama di Jogja, Iya. jadi saya ingin menghabiskan masa liburan yang 1,5 bulan itu ya, liburan Oh, oke. tamat SMA kan? Betul. Tamat SMP. Oh, tamat SMP. Iya, tamat Oke. SMP, kenaikan kelas 1 SMA, saya transit di Jogja dengan target habis liburan cari sekolah di Bandung. Iya. Nah, tetapi karena suasana kota Jogja seperti kata Club Project kan Yes. ngangenin ya, selalu memesona gitu kan. Iya. Saya kasihkan tuh, akhirnya kelamaan di Jogja terlambat. Oh. Mau daftar sekolah udah nggak sempat kan? Iya. Ya sudah, akhirnya ada apa ya istilahnya keluarga yang jadi kepala sekolah di Jogja. Ya udah Iya. saya sekolah situ dulu. Hmm. Nah targetnya 1 semester pindah. Oke. Nggak boleh, ya kan? 1 tahun. Hmm. Ya, setelah 1 tahun udah nyaman kan, udah betah di Jogja. Ya Iya. udah bablas. Dan Oh. ternyata itulah cara Tuhan menunjukkan bahwa memang jalan saya harus lewat Jogja. Iya. Jadi setelah saya di Jogja sekolah, tamat SMA, saya mendapat kesempatan untuk kuliah. Saya ambil diploma broadcasting. Diploma broadcasting. Iya, jadi saya ambil D3 karena saya memang sudah nggak sabar pengen kerja. Yes. Dan waktu itu Tuhan bukakan jalan, bro. Jadi ketika saya tamat SMA, saya ambil kuliah, saya dapat kesempatan bisa bekerja di TVRI Jogja. Jadi saya apply itu saya ijazah SMA sebenarnya. Oke. Jadi saya sambil kuliah, sambil kerja, kemudian saya dapat kesempatan melanjutkan S1 saya di UNS Solo. Oke, pas di TVRI Jogja tadi ya, itu sebagai apa bro? Saya masuk itu sebagai penyiar. Sebagai Iya, penyiar sebagai ya? Acara penyiar. apa itu dulu? Jadi acara yang saya harus tangani waktu itu adalah disebut continuity announcer. Oke. Bahasa Indonesianya penyiar kesinambungan. Oke. Jadi hanya ada di TVRI yang namanya continuity announcer. Yes. Jadi tugasnya buka siaran, Iya. tutup siaran, sama mengantarkan mata acara di tengah-tengah siaran. Oh. Contoh nih misalnya, Nah, contohnya waktu gimana itu nih, kan Bro? siaran Yes. TV belum 24 jam. Iya. Jadi TVRI Jogja waktu itu mulainya jam 4:30 sore. Iya. Jadi 4:30 sore itu lokal. Iya. Jakarta udah dari siang. Nah, kita lokal sore masuk, ya kan? Ada lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Betul. Kemudian nanti ada tulisan Merdeka gitu. Langsung buka layar. Pas buka layar, saya udah standby. Ya, buka siaran. Selamat sore pemirsa, Anda bersama kami Televisi Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta. Hari ini beragam mata acara pilihan telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang keluarga Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya membacakan mata acara hari itu. Oh, I see. Ya. Yes. Jangan lupa nanti pada pukul 19 kita ikuti berita nasional dari Jakarta. Iya. Kemudian saksikan film cerita akhir pekan. Oh. Hingga saatnya kami sampaikan dunia dalam berita. Nah, jadi membuka acara dengan menyampaikan susunan mata acara. Iya. Setelah itu udah off kan? Iya. Nah, masuklah acara-acara. Nanti sampai jam 7 malam kurang 5 menit muncul lagi. Ya. Pemirsa, bagaimana dengan acara-acara kami hari ini? Tetap bersama kami karena sesaat lagi kita ikuti berita nasional dari Jakarta. Selamat menyaksikan. Bayangkan, saya melakukan persiapan setengah hari Iya. untuk tampil kira-kira 1,5 menit. Oke. Kemudian break, persiapan lagi untuk tampil 30 detik. Iya. Kemudian break lagi sampai tutup siaran jam 12 malam. Ya kan, itu live. Semuanya live. Semuanya live, Wow. tapi disitulah disiplin, integritas kami diuji. Dan saya ketika masuk TVRI pertama kali itu diterima hari ini nggak langsung kerja, bro. Training 1 tahun, 1 tahun. 1 Wow. tahun sudah diterima ya Yes. sebagai karyawan, tetapi belum bisa siaran. Betul. 6 bulan itu training
vokal. Jadi saya dubbing ya, rekaman suara, dubbing berita. Jadi kalau berita olahraga speednya seperti apa, berita duka ya kan, berita politik dan seterusnya. Jadi suaranya doang yang muncul. Setelah itu 6 bulan berikutnya ada istilah melopen. Melopen itu adalah ketika kami selama setengah tahun harus mengikuti penyiar senior. Jadi ketika penyiar senior itu melakukan preparation, kami melihat, kemudian dia menyusun naskah. Jadi ibaratnya tandem. Sampai dia masuk studio, kita ikut masuk studio, tapi dia di depan kamera, kita di belakang kamera. Kita nonton dia bagaimana dia melakukan persiapan. Itu selama setengah tahun, bro. Ya, kalau orang nggak kuat pasti resign ya. Tapi karena kami percaya pada proses, akhirnya setelah 1 tahun, saya ingat betul tanggal 5 Oktober waktu itu saya siaran perdana. Dari pagi saya sudah gelisah ya kan, menyiapkan segala sesuatunya, menggunakan beskap ya, pakaian Jawa ya, karena kami sudah dilatih, saya bisa make up sendiri, pakai pakaian Jawa sendiri sampai hari ini dalam waktu singkat. Dan itu ternyata banyak manfaatnya. Sampai hari ini di tempat saya berkarya di Berita Satu pun saya tidak pernah ngerepotin orang lain. Karena sudah terbiasa mandiri kan. Nah, dan siaran perdana saya waktu itu tetap deg-degan. Ya kan? Tetapi berlangsung dengan baik, ya kan? Walaupun memang hasilnya tidak maksimal, namanya juga siaran perdana gitu kan. Dan sampai hari ini saya merasakan betul bahwa proses rekrutmen, proses pendidikan saya menjadi seorang broadcaster waktu itu betul-betul proses yang tidak instan. Dan waktu itu, bro, saya ikut seleksi itu tingkatnya Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi 2 provinsi, karena cuma ada 1 TVRI di Jawa Tengah dan DIY. Nah, jadi saya apa ya istilahnya, rival saya itu ada puluhan ribu orang. Sampai akhirnya disaring lagi tinggal ribuan, tinggal ratusan, ya, tinggal 50, kemudian disaring lagi tinggal 11. Akhirnya setelah diterima gugur 1, tinggal 10. Setelah 1 tahun akhirnya tinggal 8. Dan 8-8-nya itu sampai hari ini masih berkarya di dunia broadcasting. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, di VOA ya kan, dengan level yang tentunya sudah menanjak karirnya gitu kan. Tetapi saya percaya ketika kita ikuti prosesnya, tidak ada yang instan, ya kita pasti bisa mencapai titik kesuksesan ya kan, sesuai dengan profesi kita. Artinya ada prosesnya juga nih. Jadi kalau saya tangkap di segmen kedua ini, Bro juga melalui proses-proses itu. Saya lihat juga sekali kegigihannya, betul prosesnya. Itu aja prosesnya berapa lama tuh, Bro? Yang dari ratusan sampai jadi 10 itu. Itu ada proses seleksi itu bisa setengah tahun kali. Padahal dalam setengah tahun itu sampai akhirnya muncul setahun tadi kan, itu dibayar nggak tuh? Enggak. Nah, itu kan artinya luar biasa ya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan passion kita, walaupun tanpa dibayar, itu ada kepuasan tersendiri. Happy banget rasanya. Berada di studio televisi, melihat aktivitas produksi televisi, bertemu dengan orang-orang atau kru televisi, bahkan ketika mendengar nama stasiun televisi pun, ya mata berbinar-binar, ya, hati bahagia. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya kan. Saya belum kerja di situ kok. Lewat di depan TVRI, aduh rasanya seneng gitu kan. Sampai hari ini. Walaupun saya sudah tidak di TVRI lagi, tetapi saya tetap berterima kasih dan berbangga hati karena saya melalui sebagian besar masa karir saya di TVRI. Saya total 15 tahun, bro. 15 tahun di TVRI. Sisanya di swasta. Dan itu pun saya diminta, saya tidak pernah apply. Jadi saya melamar kerja dalam hidup saya satu-satunya cuma waktu mau masuk TVRI itu. Cuma sekali. Setelah itu karena saya melakukan profesi dengan cinta, happy ya kan. Mungkin orang melihat kan, wow ini kok beda gitu kan. Ya saya tidak merasa saya yang terbaik di bidang saya, banyak yang baik, tapi saya merasa ini saya lakukan dengan cinta, dengan totalitas. Akhirnya banyak yang melihat, kemudian memberikan kesempatan. Jadi setelah itu saya mendapatkan tawaran-tawaran, saya yang dilamar. Dilamar dalam bidang yang tidak jauh-jauh lah, misalnya jadi konsultan komunikasi. Akhirnya saya bisa mewujudkan passion saya yang satu sebagai pendidik, ya kan? Karena kan tadi kan ada 2 kan, pengen jadi dosen, pengajar, atau di bidang komunikasi, atau jadi tentara gitu kan. Nah akhirnya dua-dua bisa tercapai. Karena saya diminta jadi dosen, karena saya sudah praktisi, akhirnya diminta mengajar, malah mendirikan
ilmu komunikasi di sebuah universitas swasta di Jakarta Barat. Yes. Ada 2 malah, kemudian mendirikan televisi komunitas juga, dan akhirnya setelah itu banyak mendirikan TV lokal di daerah. Yes. Sampai akhirnya mendirikan TV berlangganan, kemudian televisi, ya macam-macam lah. Yes. Tahan dulu bro, jangan dikeluarin semua nih. Karena kita akan kembali lagi di segmen terakhir, masih tentang profesi presenter ataupun pembicara. Stay tune. Iya. Jadi nggak perlu misalnya saya bahagia kalau saya punya deposito 3 triliun. Iya. Susah bro bahagianya. Oke, kita masuk dalam segmen terakhir diceritakan profesi, masih bersama Bro Doni. Nah, Bro kan artinya udah masuk juga tadi ke akademis juga, Ya. ya kan? Bro juga udah masuk ke berbagai organisasi dan juga perusahaan khususnya di Betul. media. Ya. Sebenarnya apa yang Bro lagi mau lakukan nih ke depannya, 10 tahun ke depan, apa yang sebenarnya Bro harapkan dari semuanya ini, Bro? Ya sebenarnya sih pengen nggak usah kerja. Pengen katanya kan sekarang harus bukan cuma kerja keras tapi kerja Yes. cerdas kan. Betul. Ya saya sebenarnya selama 2-3 tahun terakhir ini saya sudah mulai menginvestasikan aset dan waktu. Oke. Jadi dalam perjalanan hidup saya di dunia broadcast, Yes. saya bekerja di beberapa institusi, tidak banyak sih, karena saya termasuk tipe orang yang loyal ya. Iya. Nah, kemudian saya bekerja di media televisi juga cuma 2, ya kan, TVRI sama Berita Satu. Yes. Jadi saya tidak pindah sana pindah sini, walaupun tawaran itu ada banyak, tetapi karena saya bukan cuma mencari hal-hal yang menyangkut materi atau popularitas, tidak. Tapi karena saya bekerja juga karena saya punya passion di situ, cinta gitu. Jadi dimanapun saya berada, menurut saya bisa sukses atau menjadi diri saya yang maksimal. Yes. Jadi saya nggak peduli apakah itu misalnya brandnya nasional, internasional, tidak. Iya. Dan saya bisa memberi nilai tambah bagi tempat saya berada. Nah, dalam perjalanannya sekitar 6-7 tahun lalu saya juga memberanikan diri belajar menjadi seorang wirausaha. Oke. Jadi karena saya yakin sekali bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan kita tools, ya kan? Iya. Saya merasa Tuhan memberikan saya talenta di bidang komunikasi dan broadcasting. Iya. Ya, saya memberanikan diri mendirikan sekolah. Saya mendirikan sekolah namanya Communicasting Academy sampai hari ini, dan itu hanya fokus di dunia yang saya cintai, yaitu communication and broadcasting. Kemudian saya juga aktif di Asosiasi Pembicara Publik Indonesia atau IPSA, Indonesian Professional Speakers Association, dan dipercaya sebagai sekjen dalam 5 tahun terakhir ini, dan juga sempat jadi ketua umum AMCINDO, Asosiasi MC Indonesia. Itu asosiasi milik pemerintah ya, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan akhirnya setelah 5-6 tahun saya mulai berpikir, karena belajar dari orang-orang cerdas termasuk sahabat saya ini gitu kan. Kalau kita 24 jam sehari kita habiskan untuk bekerja, mungkin saatnya kita habiskan untuk berinvestasi, ya kan. Jadi saya selama kerja keras saya nabung, kemudian pelan-pelan tabungannya saya taruh di sini, saya taruh di situ, saya putar gitu kan. Sampailah saya sekarang mengaku bahwa pekerjaan saya sebenarnya ternak teri. Antar anak, antar istri. Ternak teri. Ya, sekolah bisa jalan, siaran masih jalan, ya kan. Tetapi saya memiliki kemampuan manajemen waktu untuk lebih memilih berinvestasi untuk anak-anak saya. Nah, saya yakin pasti teman-teman banyak yang pengen hidupnya seperti ini kan, khususnya para milenial. Iya. Nah, saya pernah juga dapat pertanyaan-pertanyaan nih, jadi lebih seru Bro sendiri yang jawab nih. Banyak teman-teman kita juga mau seperti itu, di mana mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka passion dan itu menghasilkan. Betul. Tapi bagaimana ketika passionnya yang ketika dia lakukan itu belum menghasilkan? Ya. Nah, itu apa yang Bro bisa kasih masukan nih buat teman-teman kita? Ya, belajar sabar kan? Iya. Sabar itu bukan cuma duduk diam loh. Sabar itu adalah mencari peluang. Kalau misalnya hari ini kita belum ketemu, ya jangan khawatir, masih ada besok. Ya kan? Ya seperti maling bro. Maling itu kan kalau mau masuk rumah orang kan, kalau pintu tutup dia cari jendela. Pintu jendela tutup dia cari lubang angin. Pintu jendela lubang angin tutup dia bongkar genteng, ya kan? Selalu ada cara.
Selalu ada jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh, dan bagi orang yang tidak serius pasti akan menemukan alasan. Oke. Sederhana kok. Iya. Nah, enjoy the process, be patient, sabar, Iya. dan carilah komunitas atau orang-orang yang positif. Nah, Selesai. Oke. Pasti dibukai jalan. amin. Ya kan? Jangan berpikir sukses itu semata-mata hanya karena materi loh. Ya. Saya selalu menempatkan sukses dan bahagia itu pada hal-hal sederhana kok. Iya. Ya, saya ketemu teman baru, saya bahagia. Iya. Jadi nggak perlu misalnya saya bahagia kalau saya punya deposito 3 triliun. Iya. Susah bro bahagianya. Giliran belum kesampaian, kita sampai lupa bahwa hari ini kita harusnya bersyukur kan. Iya. Saya masih bisa bangun tidur dengan sehat itu bahagia Yes. gitu kan. Kadang-kadang saya juga pernah bangkrut bro. Saya pernah kolaps ya kan. Tapi saya percaya bahwa saya tidak punya cara lain ketika saya jatuh, ya cara berikutnya adalah bangkit. Yes. Ketika saya jatuh ya saya harus bangkit gitu kan. Iya. Karena ketika orang di bawah, satu-satunya pilihan adalah naik gitu kan. Betul. Dan hati-hati ketika kita sudah di atas, kalau sudah mencapai puncak, Iya. tidak ada cara pilihan lain kan selain turun kan. Iya. Nah, kita harus mengkader orang. Betul. Turunnya seperti apa? Ya? Betul. Iya. Sama ketika kita tampil di televisi, pada saat kita di puncak, kita harus mengkader orang. Yes. Kapan saatnya kita turun. Makanya saya nggak pernah merasa ilmu ini saya miliki sendiri, rahasia perusahaan, rahasia profesi, tidak ada. Iya. Semua saya bagi gratis. Wow. Semua saya share gitu kan. Iya. Rahasianya tampil sebagai seorang newscaster, rahasianya dalam memimpin sebuah perusahaan di bidang media gitu Iya. kan. Nggak ada rahasia. Rahasianya adalah tidak ada rahasia. Jadi kita selalu happy. Akhirnya apa? Nggak mungkin lah Tuhan nggak kasihan sama kita. Yes. Tuhan pasti pikir, dia orang kasihan juga lah saya sama dia. Udahlah kasih kesempatan. Misalnya ketemu sama orang yang misalnya tiba-tiba bukain jalan, saya bisa bangun bisnis baru gitu Yes. kan. Apakah langsung semudah dan semulus itu? Enggak juga. Iya. Pasti ada masalah, ada rintangan. Nah disitulah diuji keseriusan kita. Jadi ketika menghadapi masalah, paling kalau sudah mentok, ketawalah kita bareng-bareng. Selama masih bisa mentertawakan masalah, berarti masih hidup, masih sehat. Iya. Jadi life is very simple. Yes. Kadang yang bikin ribet itu kita sendiri. Saya pernah dalam kondisi tidak punya apa-apa sama sekali. Pernah. Saya nggak di rumah bro. Ya, saya keluar. Ya, Good. saya sibukkan diri gitu. Tidak ada proyek. Saya ketemu teman-teman. Iya. Tidak ada uang gitu kan. Saya cari kegiatan. Iya. Tahu-tahu ketemu ini, ketemu itu gitu kan. Yes. Ada peluang gitu kan. Jadi ibaratnya sepeda kan. Betul. Kalau kita naik sepeda kan kita harus kayu terus kan. Iya. Nah kalau kita berhenti jatuh. Nah saya prinsipnya seperti itu. Jadi bidang apapun yang saya jalani sekarang, saya yakin selalu ada jalan. Tapi kita harus belajar. Ini kan katanya eranya disrupsi kan. Yes. Nah, kalau dulu orang misalnya cara makan seperti ini, sekarang mungkin cara pemesanan lewat online gitu kan. Saya terus belajar, ya kan. Jadi di sekolah saya pun ada program-program yang saya switch ke online, Yes. ya kan. Tapi banyak juga kalau misalnya program-program itu korporasi, orang karena taunya saya, Iya. ya udah itu tetap offline. Tapi kalau untuk era sekarang kita menciptakan program-program yang online, ya ada yang free, ada yang berbayar. Tetapi kalau misalnya online kan yang tadinya orang datang ke kelas terbatas misalnya maksimal 20 orang per kelas, ini kan bisa 200, 2000 gitu kan. Yeah. Jadi kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Jadi terus belajar walaupun di bidang yang sama, tapi cara menjalankannya tentu berbeda. Yes. Karena kalau kita masih menjalankan dengan cara-cara yang sama, Yeah. tentu hasilnya sama. Kalau kita ubah sedikit caranya, saya tidak berubah kok. Passion saya tetap sama, bidang saya tetap sama. Kalau ditanya bidang saya dari dulu sampai sekarang hampir 30 tahun tetap di dunia komunikasi dan penyiaran. Ya, saya nggak pernah bilang saya ahli soal gizi, ahli soal makan. Kalau ahli makan ya saya tukang makan. Tapi saya tidak menguasai cara bikin makanan dan seterusnya. Yeah. Nah, tetapi the way-nya kan, cara untuk menjalankannya harus kita ikuti perkembangan zaman. Yes. Kalau enggak ya di luar sana banyak pasti yang yang lebih dari kita. Yes, harus terus fleksibel dan juga adaptif seperti Betul, itu. harus adaptif gitu. Nah tadi yang Bro bilang tuh ya tentang sekolahnya, nanti kita akan list di sebelah sini ya. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa akses, coba lihat ke sana. Saya percaya Bro Doni ini ya, yang orang yang hidup terus dengan passionnya dan dia lakukan dengan kecintaan, pasti akan Amin. bisa membantu Anda mencapai juga mimpi Anda seperti Bro Doni ini. Amin. Terima kasih. Nah, terima kasih Bro buat Thank you, kedatangannya. Bro. Saya percaya kita akan bikin konten dan juga video-video yang juga menarik.
Siap. Untuk kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih bro. Thank you bro. Sukses Yes. selalu. Sukses God bless bro. you. God bless.